Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Kita akan melanjutkan sekarang pembahasan yang sangat penting, bahwasanya orang-orang Wahabi mereka itu mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan ya Muhammad itu kufur, itu keluar dari agama Islam. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya ya Muhammad itu keluar dari agama Islam. Kita bantah, kita jawab bahwasanya kebolehan mengatakan ya Muhammad ketika dalam keadaan genting itu sudah dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang setelah sahabat, yaitu dari generasi as-salaf salih, dari generasi as-salafus salih, dan setelahnya dari setiap masa mereka itu melakukan, mengamalkan apa? Ya Muhammad, ucapan atau bentuk apa? Ya Muhammad. Begitu. Nah, jadi sudah warid. Mereka sudah warid. Mereka mengatakan itu, ya Muhammad. Kemudian datang orang-orang Wahabi yang mengkafirkan orang tersebut. Misalkan di dalam riwayat Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Di dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdurrahman ibnu Sa'ad, bahwasanya beliau berkata khadirat rijlu ibni Umar faqala lahu rajul uzkur ahabban nasi ilaik faqal ya Muhammad. Jadi kakinya Ibnu Umar itu tidak bisa digunakan untuk berjalan. Jadi misal atau seperti terjadi sakit yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan, bukan kesemutan, tapi memang tidak bisa berjalan karena itu. Kemudian disebutkan di situ orang yang bersamanya, sebutkan orang yang uzkur ahabban nasi ilaik, sebutkan orang yang paling kamu cinta. Kemudian Sayyiduna atau sahabat ini mengatakan siapa? Sahabat Ibnu Umar mengatakan ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Begitu. Nah, ini sudah dilakukan dan dikatakan oleh para sahabat. Bagaimana mungkin Wahabi datang kemudian mengatakan ini perbuatan yang kufur? Bahkan yang bisa kita katakan kepada orang Wahabi, pemimpin kalian siapa? Ibnu Taimiyah, yang mereka mengaku bahwasanya mereka mengikuti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, dia mengatakan apa? Al-Kalimut Thayyib, yaitu dia di sini mengumpulkan Al-Kalimut Thayyib, artinya apa? Kalimat-kalimat yang baik. Jadi yang dia kumpulkan di dalam kitab ini adalah kalimat-kalimat yang Ibnu Taimiyah anggap baik. Kemudian dia mengatakan di dalam kitabnya itu, di dalam fasal atau bab arijl idza khadirat, itu kaki ketika tidak bisa digunakan untuk berjalan, seperti kelumpuhan, dia menyebutkan kisahnya Ibnu Umar, yaitu Ibnu Umar mengatakan apa? Ya Muhammad disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib.
Sekarang kita katakan kepada mereka, apakah mereka berani mengkufurkan Ibnu Taimiyah sebagaimana kalian mengkufurkan Ahlus Sunnah yang mengatakan ya Muhammad? Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan itu perbuatan baik, istahsanahu, i'tabara anna hadzal amal hasanan, anna hadzal qaul hasan, i'tabara annahu hasan, i'tabara anna hadzal amal hasan. Jadi dia itu menganggap ini perbuatan yang baik, istahsanahu. Lalu kalian mengatakan Ahlus Sunnah yang mengatakan ya Muhammad kufur. Apakah kalian berani mengatakan Ibnu Taimiyah kufur? Apakah kalian berani, wahai orang-orang Wahabi, mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini keluar dari agama Islam? Tentu mereka enggak. Bukan itu. Begitu. Terus kalau ada di kalangan Wahabi yang mengatakan bahwasanya oh yang kita larang itu ya Muhammad, bukan kata Muhammad saja. Nah ini aneh. Kenapa? Karena kata Muhammad saja seandainya ada, itu pun bermakna apa? Ya Muhammad. Karena nggak ada makna kalau Muhammad saja. Tetapi tentu itu ada nida yang ya-nya itu, ya-nya itu dihapus. Begitu. Ya-nya itu ditakdirkan saja. Tetapi kalau orang mengatakan Muhammad, tentu itu maksudnya apa? Ya Muhammad. Nggak tahu kenapa dibedakan antara Muhammad dan ya Muhammad. Kata mereka, enggak, misalkan yang dimaksud Ibnu Taimiyah itu Muhammad. Kata Muhammad itu yang dianggap baik. Sedangkan di riwayatnya itu enggak ada ya-nya. Ini dari mana mereka mengatakan itu? Seandainya pun dikatakan diriwayatkan Muhammad pun, itu artinya itu ya Muhammad. Begitu orang Arab ngomong. Kalau kita mengatakan ummi, ibuku, itu artinya apa? Wahai ibuku, ada ianya di situ. Bukan hanya sekedar mengatakan ummi saja, tetapi ya ummi, tapi di harf tidaknya yaitu ianya dihilangkan. Begitu. Dan apakah orang-orang Ibnu Taimiyah, orang-orang Wahabi tidak melihat apa yang dikatakan Albani ketika memberikan catatan kaki di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib? Lihat apa yang dikatakan Albani. Qal tanbih anna harfaya nida fi hadzal kitab ghairu mawjud fi ba'd tabaqat bainama huwa thabitun fi tabaqatin ukhra. Kata Albani, tidak ada ya di dalam kitab ini, nggak ada ya Muhammad, adanya Muhammad. Tetapi ya itu ada sabit juga di riwayat lain. Artinya di dalam tabaqat ukhra. Begitu. Riwayat-riwayat yang lain dalam hadis ini. Atau di dalam kitab lain misalkan. Artinya Albani sendiri mengakui kalau di sebagian riwayat itu ada ya-nya, sebagian lagi ada nggak ada ya-nya. Tetapi yang nggak ada ya-nya itu bermakna ada ya-nya. Itu sudah mafhum di kalangan orang Arab. Dan apa maknanya kalau Muhammad saja tanpa ya? Tanpa harfun nida di situ. Artinya kalau tidak ditakdirkan harfun nida, sehingga kita orang Arab biasa menghapus harfun nida seperti itu, tetapi ditakdirkan begitu. Nah, kembali lagi kita kembalikan. Lalu apakah kalian mengkufurkan Ibnu Taimiyah karena dia menganggap ini perbuatan baik? Nggak akan berani.
Bahkan mereka akan mengatakan enggak, kita mungkin akan mengatakan enggak berani ngomong kufur Ibnu Taimiyah karena pemimpin mereka. Tapi kalau kita Ahlussunnah kufur gitu. Bahkan mereka mungkin akan mengatakan enggak, kita enggak mengikuti itu, enggak mengikuti yang kalimat thayyib, tapi kita mengikuti yang di kitab At-Tawassul wal Wasilah punyanya Ibnu Taimiyah. Karena di Tawassul wal Wasilah Ibnu Taimiyah ini menganggap perkataan yang ada nidaknya seperti itu perkataan yang syirik. Kita bacakan perkataan Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Taimiyah fit tawassuli wal wasilah. Qala fahadhil anwa' min khitabil malaikah wal anbiya was salihina ba'da mautihim inda kuburihim wa fi maghibihim wa khitab tamathilihim. Qala Ibnu Taimiyah huwa a'zamu anwa'i syirik al-mawjudi fil musyrikin ila akhirih. Jadi Ibnu Taimiyah menganggap bahwasanya adanya khitab sebelum malaikat, sebelum kata-kata malaikat, sebelum kata nabi dan orang soleh. Ketika ada orang nabi dikatakan ya Muhammad, ya Rasulullah, atau orang soleh ya Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika orang tersebut sudah meninggal dunia kok dikhitopin seperti itu, adanya kata Ibnu Taimiyah di dalam At-Tawassul wal Wasilah min, katanya apa? Huwa a'zamu anwa'i syirkil mawjudi fil musyrikin. Katanya itu adalah termasuk kesyirikan yang paling agung, dan itu adalah kesyirikan yang paling besar yang ada di kalangan orang-orang musyrik. Jadi tidak hanya syirik menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah, tetapi itu kesyirikan yang agung. Ya, ini aneh Ibnu Taimiyah sebenarnya. Lebih aneh lagi Wahabi. Ibnu Taimiyah dia itu pendapat kontra itu dalam dirinya banyak sekali. Dalam satu kitab, dalam kitab yang berbeda. Ini tanda-tanda bahwasanya dia orang yang tidak benar. Dia orang yang tidak benar. Yang lebih tidak benar, yang lebih bingung lagi orang yang mengikutinya. Nah, orang Wahabi bagaimana dia menghukumi perkataan Ibnu Taimiyah di dalam Al-Kalimut Thayyib? Kok malah mengatakan mereka mengikuti yang kitabnya Ibnu Taimiyah di At-Tawassul wal Wasilah. Padahal kenapa nggak ikut Ahlussunnah saja yang mengatakan bahwasanya ya Muhammad itu diajarkan seperti halnya yang dilakukan oleh para sahabat seperti itu. Bilal bin Harits Al-Muzani ketika datang ke kuburan Rasulullah mengatakan apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Gitu, wahai Rasulullah. Dan banyak sekali yang lain. Intinya ini sebuah ijma, kesepakatan ulama bahwasanya itu boleh. Tetapi Wahabi dengan setiap kenyelenehannya dia datang kemudian mengatakan itu tidak boleh, itu syirik, itu kufur. Kita jawab dengan kitabnya Ibnu Taimiyah tadi Al-Kalimut Thayyib. Dan mereka tidak bisa menafikan itu nggak ada di Al-Kalimut Thayyib. Albani saja mengatakan itu ada. Gitu. Maka perlu diperhatikan bahwasanya kalimat ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Abdul Qadir Al-Jilani itu bukan sebuah kesyirikan, bukan menunjukkan orang itu beribadah kepada selain Allah, tidak, tetapi itu adalah bentuk nida, istighatsah, dalam bentuk menyebut nama seorang wali atau nabi dengan tujuan apa? Agar Allah itu mengabulkan doa kita mendapatkan manfaat, dan agar Allah menjauhkan kita dari mara bahaya. Karena mereka semua ini yang kita sebut namanya itu adalah orang yang mulia itu. Begitu. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada orang yang buta itu?
Apa yang diajarkan Rasulullah? Kata Rasulullah, ada orang yang buta mengadu kepada Rasulullah kesulitan untuk sholat gara-gara dia buta. Kemudian diajarkan doa, dan di dalam doa tersebut apa? Ya Muhammad. Kata Rasulullah, bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad nabi rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Begitu. Dan kalau orang Wahabi mengatakan enggak, itu kan dalam ketika Rasulullah ada. Iya, ketika Rasulullah ada. Tapi orang buta itu mempraktekkan apa? Ketika dia itu berada bukan di majelisnya Rasulullah. Kemudian terus ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, ini dipraktekkan oleh orang lain juga. Gitu. Jadi, nah ini sudah hal-hal tersebut itu sudah dilakukan oleh para sahabat dan diajarkan oleh Rasulullah, maka itu tidak ragu, itu adalah perbuatan yang boleh dan bukan sebuah kesyirikan.